Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian ada 5 aspek-aspek akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan. Kedua, kemudian membutuhkan laporan. Ketiga, membutuhkan konsekuensi. Keempat, memperbaiki kinerja. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil. Kemudian ada 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dari efektivitas. Kemudian tentang mekanisme akuntabilitas. Kemudian masuk ke dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan yang terakhir akuntabilitas proses. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama yaitu perencanaan strategis, itu ada termasuk dalam RPJM atau RKP. Kemudian yang kedua ada kontrak kinerja, dan yang ketiga terakhir ada laporan kinerja atau LAKI. Ada 9 aspek dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabilitas. Yang pertama indikatornya yaitu kepemimpinan, kedua integritas, ketiga ada keadilan, keempat transparansi, kelima tanggung jawab, dan keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir harus konsistensi. Ada 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan dulu tujuan dan tanggung jawab. Kemudian masuk ke langkah kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Setelah itu, berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Sekarang, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dari banyak perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, salah satu contohnya adalah PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. Kemudian ada 6 cara menghindari perilaku curang dan koruptif. Pertama, PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS tidak berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan. Kemudian yang ketiga ada PNS melapor setiap pelanggaran kode etik. Keempat, PNS memahami penerapan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Kelima, PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. Dan yang terakhir, PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Banyak perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Contohnya, PNS harus mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi, komputasi, dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. Ada perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Pertama, PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. Kemudian contoh yang kedua adalah PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. Kemudian ada perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pemimpin secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam penyelesaiannya. Mengambil keputusan yang akuntabel. Mampu mengutamakan kepentingan umum. Pertama, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Kemudian bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan. Kemudian melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Berperilaku sesuai dengan standar sektor publik. Kemudian yang terakhir, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang akuntabilitas. Semoga bermanfaat.